Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Agniasun Kang. Saya dari Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu tentang kas dan setara kas. Yang pertama di sini terdapat kuesioner, yaitu terdapat dua kuesioner. Yang pertama itu tentang penerimaan kas, yang kedua itu kuesioner mengenai pengeluaran kas. Di sini yang pertama terdapat kuesioner penerimaan kas. Di sini secara keseluruhan sudah baik kuesioner tersebut karena hampir semua pertanyaan tersebut itu menyatakan iya. Kemudian yang kedua di sini ada kuesioner tentang pengeluaran kas, yaitu atau pengeluaran cek. Nah, di sini juga sama, sudah dinyatakan baik karena hampir semua pertanyaan juga dijawab dengan iya. Dan kuesioner ini itu dibuat oleh Lita selaku senior manager yang lama, lalu diperiksa oleh Danjati selaku manajer. Kemudian yang kedua di sini ada prosedur audit. Yang pertama kita akan bahas tentang uji ketaatan. Pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas bank yang diperlukan untuk menyatakan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan para pejabat-pejabat yang berwenang. Di sini sudah kami lakukan ada pada TOC 2 dan TOC 4. Kemudian yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen tersebut sudah dipertanggungjawabkan lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Di sini juga sudah kami lakukan terdapat pada TOC 2 dan TOC 4. Kemudian, yang kedua akan kita bahas tentang uji kewajaran pada bagian kas. Yang pertama itu siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Di sini sudah kami lakukan dan ada pada indeks C. Kemudian yang kedua, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Di sini sudah kami lakukan dan ada pada indeks C1 dan C2. Kemudian yang ketiga itu, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua buku pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Nah, di sini juga sudah kami lakukan dan ada pada indeks C1 dan C2. Kemudian nomor 4 di sini adalah bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas, yaitu ada pada indeks C1 dan C2. Kemudian yang kelima itu, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca dilakukan, penarikan maju ke tanggal neraca. Di sini juga sudah kami lakukan ada pada indeks C1. Kemudian nomor 6 di sini kita membandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas. Nah, di sini juga sudah kami lakukan ada pada indeks C1. Kemudian yang nomor 7 itu periksa penjumlahan lembaran-lembaran buku kas secara uji petik dan perhatikan pemindahan saldo pada lembaran berikutnya. Di sini juga sudah kami lakukan ada di buku 1 halaman 52 dan halaman 92. Di situ dijelaskan bahwa sudah terdapat periksa penjumlahan dan juga sudah ada pemindahan saldo pada lembaran-lembaran ke lembaran berikutnya. Kemudian di sini untuk nomor 8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, yaitu Impress Fund System, teliti dulu apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tersebut sebelum diadakan pengisian kembali. Di sini tuh sudah kita lakukan. Dan ada pada buku 1 halaman 124, di sini itu dijelaskan bahwa perhitungan fisik pada kas kecil ini menggunakan sistem dana tetap, dan apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir, yaitu saudari Sabrina. Kemudian di sini untuk nomor 9 adalah pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca.
Di sini juga sudah kami lakukan ada pada buku 1 halaman 125. Di sini itu dijelaskan bahwa kurs dolar yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 15.000. Kemudian yang nomor 10 di sini buat daftar koreksi yang diperlukan, di sini sudah kami lakukan ada pada indeks C. Kemudian nomor 11 itu buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner. Di sini juga sudah kami lakukan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bank. Yang pertama itu ada lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Nah, di sini itu sudah kami lakukan ada pada indeks CC3 dan CC4. Kemudian yang nomor 2 ini minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo dengan saldo buku besar bank. Dan di sini sudah kami lakukan ada pada indeks C31 dan C41. Kemudian yang ketiga itu yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca itu tidak akan melakukan. Kemudian yang keempat itu yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan mintalah konfirmasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening tersebut. Di sini juga tidak kami lakukan. Kemudian yang kelima itu yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan kas dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Di sini sudah kami lakukan dan ada pada TOC2 dan TOC4. Kemudian yang keenam itu untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Di sini juga tidak kami lakukan. Kemudian yang ketujuh itu yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Di sini sudah kami lakukan, ada di buku 1 halaman 129 dan 130. Pada rekening koran halaman 129 itu atas nama Bank CAB dan dijelaskan juga pada halaman 130 yaitu atas nama Bank Lopo bukan atas nama perorangan. Kemudian nomor 8 itu perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Dan di sini juga sudah kami lakukan, ada di buku 1 halaman 123, pada buku besar terdapat bunga dari deposit sebesar 40%. Kemudian di sini untuk nomor 9 itu kita harus memeriksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar pemeriksaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu lakukan vouching terhadap bukti kas masuk. Yang kedua itu lakukan uji penerimaan dalam buku cek giro dengan bukti kas masuk. Yang ketiga itu jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar. Di sini untuk tiga-tiganya sudah kami lakukan dan ada pada TOC2 dan TOC4. Kemudian yang nomor 10 ini, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Di sini sudah kami lakukan dan ada pada indeks C. Kemudian yang 11 itu buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Di sini juga sudah kami lakukan dan ada pada indeks C. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai investasi jangka pendek. Yang pertama itu siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek, itu terdapat pada indeks D dan sudah kami lakukan.
Yang kedua itu lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker piutang, itu tidak kami lakukan. Yang ketiga itu minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Di sini sudah kami lakukan. Ada pada buku 1 halaman 125, yaitu terdapat penjelasan bahwa kurs dolar harga pasarnya itu sebesar Rp15.000. Kemudian nomor 4 di sini adalah periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Di sini sudah kami lakukan, ada pada buku 1 halaman 123. Kemudian di sini adalah lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Di sini juga sudah kami lakukan dan ada pada buku 1 halaman 125 dengan deposit per 6 bulan sekali sebesar 30% dalam rupiah dan 10% per tahun dalam USD. Kemudian yang nomor 6 ini adalah lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Di sini sudah kami lakukan dan yang terakhir ada perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Di sini juga sudah kami lakukan, ada di buku 1 halaman 125. Di sini untuk yang membuat prosedur auditnya itu dibuat oleh Wijaya selaku junior auditor pada tanggal 13 Desember 2018, kemudian diperiksa oleh saya sendiri Ayu Agni selaku senior auditor itu pada tanggal 12 Maret 2019. Kemudian selanjutnya di sini terdapat jurnal koreksi untuk PT Sugus pada 31 Desember 2018. Di sini terdapat beberapa jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini berfungsi untuk jika ada salah pencatatan atau sebagainya, maka harus dibuatkan jurnal koreksi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang berita acara pemeriksaan uang kas. Di sini, nama perusahaannya itu adalah PT Sugus, kemudian dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Kemudian untuk pemegang kasnya itu saudari Sabrina. Yang pertama itu adalah sisa uang kas. Di sini untuk sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama itu sisa menurut buku kas itu pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini didapat pada buku 1 halaman 15 bagian kas besar pada neraca. Kemudian yang kedua itu ada mutasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 2019. Di sini untuk jumlah debitnya itu sebesar 24 juta didapat dari buku 1 halaman 124 dan jumlah kreditnya juga sebesar 24 juta didapat juga pada buku 1 halaman 124 karena jumlah mutasi antara debit dan kredit ini sama, maka mutasinya tersebut menjadi 0. Kemudian sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta. Kemudian pemasukan yang belum dibukukan sebesar 0 dan pengeluaran yang belum dibukukan juga 0. Dan jumlah uang sisa kas menurut buku kas sebesar 3 juta. Kemudian yang B ada uang dalam kas, yang pertama itu uang tunai. Dan di sini ada uang kertas. Di sini terdapat pada buku 1 halaman 123
Di sini terdapat sebesar 0 lembar, 125 lembar, 170 lembar, 101, 65 lembar, dan yang terakhir 0 lembar juga. Masing-masing dikalikan dengan contoh, misalkan 125 lembar dikalikan dengan 50.000, sehingga hasilnya 625.000. Setelah semuanya sudah dikalikan, di sini tinggal kita jumlah sehingga hasilnya menjadi 10.985.000. Kemudian untuk uang logam itu sendiri, yaitu 14 keping dikali Rp1.000 dan 2 keping dikali 500. Nah, di sini untuk 14 kepingnya itu untuk perolehan 14 kepingnya itu terdapat pada buku 1 halaman 123. Kemudian di sini setelah dikalikan 14 keping dengan 1.000 lembar dan 2 keping dengan 500 rupiah, di sini hasilnya adalah 15.000 rupiah. Kemudian jumlah uang tunai itu sebesar 11 juta itu didapat dari uang kertas ditambah dengan uang logam. Kemudian selanjutnya adalah surat-surat berharga. Di sini surat-surat berharga itu nominalnya terdapat pada buku 1 halaman 123 sebesar 11.900.000. Kemudian untuk lain-lainnya itu tidak ada sehingga jumlah uang dalam kas itu jumlah uang dalam kas itu didapat dari jumlah uang tunai ditambah surat-surat berharga. Kemudian setelah itu terdapat selisih uang kas sebesar 19.900.000. Ini terdapat kelebihan sebanyak 19.900.000. Kemudian di sini dibuat dan diperiksa oleh KAP Krisanti dan rekan. Selanjutnya kita akan membahas tentang C2, yaitu berita acara pemeriksaan uang kas. Di sini untuk nama perusahaannya itu PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kasnya itu Saudari Sabrina, kemudian sisa uang kas menurut buku kasnya itu, yang pertama sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebanyak 2 juta. 2 juta itu terdapat pada buku 1 halaman 15. Kemudian untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 itu jumlah debitnya 0 dan jumlah kreditnya juga 0, tidak terdapat mutasi. Jadi untuk mutasinya itu kita kosongkan saja. Kemudian yang ketiga di sini ada sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 itu sebesar 2 juta dan pemasukan yang belum dibukukan juga tidak tertera, pengeluaran yang belum dibukukan juga tidak ada, sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku itu sebesar 2 juta. Kemudian yang B kita bahas tentang uang dalam kas. Di sini ada uang tunai. Yang pertama itu uang kertas. Di sini perhitungannya adalah 12 lembar dikali dengan 50.000 sehingga hasilnya menjadi 600.000. Semuanya dikali dengan rupiah per lembarnya. Nah, untuk data-data ini terdapat pada buku 1 halaman 124. Kemudian hasilnya menjadi uang kertas itu adalah 1.515.000 rupiah. Kemudian untuk uang logam juga sama, terdapat pada buku 1 halaman 124 untuk datanya, dan cara perhitungannya adalah 13 keping dikali 1.000 rupiah, sehingga hasilnya 13.000, dan 4 keping dikali 500 rupiah, sehingga hasilnya 2.000, maka didapat 15.000 rupiah. Kemudian untuk jumlah uang tunai, di sini didapat dari jumlah uang kertas ditambah jumlah uang logam sehingga hasilnya adalah 1.530.000 rupiah.
Kemudian untuk surat-surat berharga di sini tidak ada, tapi di sini untuk lain-lain seperti bond yang belum diperhitungkan itu ada sebesar Rp270.000. Di sini terdapat pada buku 1 halaman 124. Kemudian untuk selisih uang kas itu diperoleh dari jumlah uang dalam kas dikurang jumlah sisa uang kas menurut buku. Di sini adalah 1.800.000 dikurang dengan 2 juta sehingga hasilnya terdapat selisih kekurangan sebesar 200.000. Kemudian kita lanjut ke sheet C31. Di sini itu terdapat rekonsiliasi yang diperlukan untuk bank CAB. Yang pertama itu saldo menurut kas. Saldo menurut rekening koran. Di sini sebesar Rp4.391.410. Nah, di sini untuk saldo menurut rekening koran itu didapat dari buku 1 halaman 129, kemudian ditambah dengan deposit in transit, yaitu ada di buku 1 halaman 128. Terlihat di buku tersebut pada tanggal 28 Desember 2018 dengan keterangan setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta. Hal ini itu mengakibatkan adanya deposit in transit atau setoran dalam proses, yaitu uang tunai telah diterima dan dicatat perusahaan, namun belum dicatat oleh bank sehingga dapat mempengaruhi saldo rekening koran. Kemudian setelah itu dikurangi dengan cek beredar pada tanggal 26 Desember sebesar 11 juta. Di sini cek beredar itu nominalnya didapat pada buku 1 halaman 128. Di sini terlihat pada halaman tersebut itu adanya transaksi pada tanggal 26 Desember 2018 tentang pembayaran utang pada PT Cakra yang sudah jatuh tempo. Hal ini itu mengakibatkan adanya cek beredar, di mana cek tersebut itu sudah diterima oleh perusahaan namun belum dicairkan sehingga dalam pencatatan bank, saldo tersebut mengurangi saldo rekening koran. Kemudian untuk total rekeningnya itu didapat dari saldo menurut rekening koran ditambah dengan 20 juta yaitu deposit in transit lalu dikurangi dengan 11 juta yaitu cek beredar sehingga hasilnya menjadi Rp13.391.410. Kemudian yang kedua di sini ada saldo menurut pembukuan. Di sini yang pertama saldo menurut pembukuan sebesar Rp5.849.910. Di sini terdapat pada buku 1 halaman 15 pada neraca saldo. Kemudian ditambah dengan tanggal 14 Desember yaitu kiriman uang masuk dari PT Lestari sebesar 10.600.000. Ini didapat dari buku 1 halaman 129. Di sini terlihat di buku pada halaman tersebut adanya transaksi pada tanggal 14 Desember 2018. Kiriman uang masuk dari PT Lestari ini belum dapat dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank sehingga mempengaruhi bertambahnya saldo pembukuan. Kemudian di sini ada pendapatan bunga pada tanggal 28 Desember 2018. Di sini pendapatan bunga sebesar 156.500 didapat dari buku 1 halaman 129. Di sini terlihat di buku pada halaman tersebut adanya transaksi tarikan kiring pada tanggal 28 Desember 2018. Lalu dikurangi dengan kesalahan pencatatan pada tanggal 3 Desember 2011 sebesar Rp990.000. Di sini terdapat kesalahan pencatatan pada PT Berkat sebesar Rp990.000 itu didapat dari buku 1 halaman 107, yaitu pada bukti pengeluaran bank. Bisa dilihat juga pada buku
buku halaman 128 pada tanggal 3 Desember 2018 senilai Rp100.110.000 dan buku halaman 129 yaitu terdapat transaksi tanggal 3 Desember 2018 senilai Rp101.100.000 yang dimana terdapat selisih sebesar Rp990.000. Kemudian yang kedua ada biaya administrasi pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp25.000. Itu didapat pada buku 1 halaman 129 pada tanggal 28 Desember 2018. Kemudian terdapat cek kosong sebesar Rp2.200.000. Ini didapat dari buku 1 halaman 129 pada tanggal 28 Desember 2012. Pada tanggal 28 Desember 2018. Kemudian di sini untuk total pembukuannya sendiri itu sebesar Rp3.391.410. Ini didapat dari saldo menurut pembukuan ditambah lalu dikurangi 3.215 sehingga hasilnya jadi Rp13.391.410. Kemudian selanjutnya di sini terdapat jurnal-jurnal. Yang pertama itu ada setoran clearing dengan kode transaksi 885701, yaitu belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat pada rekening koran sebesar 10.600.000 sehingga jurnalnya adalah Bank CAB. Sebesar 10.600.000 pada piutang usaha sebesar 10.600.000. Kemudian yang B itu ada perusahaan ini belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sehingga jurnalnya itu adalah Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar 156.500. Kemudian yang C itu ada perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran administrasi sebesar 25.000 sehingga jurnalnya itu adalah biaya administrasi pada Bank CAB sebesar 25.000. Kemudian yang D ini ada perusahaan ini belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing dengan kode transaksi 1526751 sebesar 2.200.000 sehingga jurnalnya adalah piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Kemudian ada kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran sebesar 990.000 sehingga jurnalnya adalah utang usaha pada Bank CAB sebesar Rp990.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang di sini ada C41 yaitu tentang rekonsiliasi Bank Lopo. Yang pertama di sini ada saldo menurut rekening koran sebesar Rp5.926.440. Nah, di sini itu didapat dari buku 1 halaman 130. Kemudian di sini ditambah dengan deposit in transit sebesar 2 juta terdapat pada buku 1 halaman 127. Di sini terlihat di buku 1 pada halaman tersebut adanya transaksi setoran tunai dan kas besar pada tanggal 28 Desember 2018. Kemudian di sini ada kesalahan pencatatan juga sebesar 37.500 itu terdapat pada buku 1 halaman 127. Di sini terlihat di buku 1 pada halaman tersebut itu adanya transaksi clearing tagihan pada PT Nuansa sebesar 37.500 pada tanggal 26 Desember 2018. Sehingga untuk totalnya itu menjadi 39.500. Ini didapat dari deposit in transit ditambah dengan kesalahan pencatatan. Kemudian untuk saldo yang dikurangi itu yang pertama ada cek beredar. Di sini terdapat
Cek beredar sebesar 2 juta terdapat pada buku 1 halaman 127. Di sini terlihat di buku 1 pada halaman tersebut ini adanya transaksi pembayaran utang PT Elang tanggal 17 Desember 2018. Kemudian yang kedua itu ada cek beredar pada PT Cakaraka sebesar 5.500.000. Di sini itu terdapat pada buku 1 halaman 127, yaitu terlihat pada buku tersebut itu pada halaman tersebut adanya transaksi pembayaran utang PT Caka pada tanggal 21 Desember 2018. Sehingga total pengurangannya itu 7.500.000. Kemudian untuk total rekening korannya itu didapat dari saldo menurut rekening koran, lalu ditambah dengan deposit, in transit, dan kesalahan pencatatan, lalu dikurangi dengan cek beredar PT Elang dan PT Caka, sehingga hasilnya menjadi Rp37.092.640. Kemudian untuk saldo menurut pembukuan, di sini sebesar Rp36.440.414 didapat dari buku 1 halaman 15, kemudian ditambah dengan kesalahan pencatatan itu sebesar 3.750.000 itu didapat pada buku 1 halaman 130. Di sini terlihat pada buku 1 halaman 130 tersebut adanya transaksi setoran clearing pada tanggal 24 Desember 2018. Kemudian terdapat pendapatan bunga sebesar 75.226. Nah, di sini itu ada pada buku 1 halaman 130 di situ terlihat bahwa adanya transaksi mengenai jasa giro tanggal 27 Desember 2018. Selanjutnya di sini dikurangi dengan biaya cek sebesar 18.000 terdapat pada buku 1 halaman 130, kemudian ada biaya administrasi juga sebesar 5.000 pada tanggal 27 Desember 2018, itu sebesar 5.000 terdapat pada buku 1 halaman 130. Di situ terlihat pada halaman tersebut adanya transaksi tentang pembayaran biaya administrasi. Yang terakhir ada cek kosong sebesar 3.350.000. Itu didapat pada buku 1 halaman 130 dan di buku tersebut terlihat bahwa adanya transaksi setoran clearing pada tanggal 28 Desember 2018. Sehingga total pembukuannya itu sebesar 37.092.640 rupiah. Di sini untuk penjumlahannya itu didapat dari saldo menurut pembukuan, ditambah dengan kesalahan pencatatan, ditambah pendapatan bunga, lalu dikurangi dengan biaya cek, biaya administrasi, cek kosong, sehingga hasilnya menjadi Rp37.092.640. Setelah itu, kita akan membahas indeks C4. Di sini terdapat jurnal. Yang pertama itu ada setoran clearing dengan kode transaksi 13.63.990 belum dicatat oleh perusahaan, namun sudah dicatat oleh Bank Lopo sebesar Rp3.750.000, sehingga jurnalnya itu Bank Lopo pada piutang usaha sebesar Rp3.750.000. Kemudian yang B itu ada perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar 75.226. Di sini untuk jurnalnya adalah Bank Lopo pada pendapatan bunga sebesar Rp75.226. Yang C itu ada perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya cek atau administrasi bank sebesar 25.000 sebesar 23.000, yaitu 18.000 ditambah 15.000. Jurnalnya adalah biaya administrasi pada Bank Lopo. Kemudian yang D itu ada perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolokan clearing. Di sini jurnalnya adalah
adalah piutang usaha pada Bank Lopo sebesar Rp3.350.000. Kemudian selanjutnya, di sini ada C, indeks C. Yang pertama di sini ada kas besar. Nah, di sini per kliennya itu yang pertama kas besar. Di sini untuk WPRF-nya itu ada pada indeks C1. Kemudian untuk per kliennya itu di sini ada pada buku 1 halaman 15, yaitu pada neraca saldo PT Subus. Kemudian untuk pare debitnya itu sebesar 19.900.000. Nah, ini itu didapat dari indeks C1 tentang kelebihan. Indeks C1 tentang selisih uang kas, tentang kelebihan selisih uang kas. Kemudian yang kedua di sini ada kas besar, kas kecil, yaitu terdapat pada indeks C2 dan per kliennya itu sebesar 2 juta. Ini juga didapat pada halaman buku 1 halaman 15, yaitu neraca saldo PT Subus. Kemudian untuk kreditnya itu didapat dari indeks C2, yaitu bagian kekurangan selisih uang kas sebesar 200.000. Selanjutnya ada bank CAB. Di sini untuk WPRF-nya itu ada pada indeks C3. Di sini juga per kliennya itu dapat dilihat pada buku 1 halaman 15, yaitu neraca saldo PT Subus. Kemudian untuk debitnya itu sebesar 10.756.500 itu didapat pada C3. Di sini sebesar 10.756.500. Kemudian untuk kreditnya itu didapat dari 3.215 itu didapat dari indeks C3.1, yaitu ini bagian pengurangan. Setelah itu untuk Bank Lopo yaitu ada di WPRF indeks C4, per kliennya juga sama, ada di buku 1 halaman 15. Kemudian untuk debitnya sendiri itu ada senilai 3.825.226 rupiah, itu ada di indeks C4.1, yaitu ini ada di bagian penambahan. Kemudian untuk debit kreditnya sendiri juga terdapat pada indeks C41, yaitu bagian pengurangan. Setelah itu, untuk menghitung terauditnya itu caranya adalah per klien ditambah dengan pare debit lalu dikurangi dengan kredit. Contohnya adalah pada kas besar, yaitu per kliennya 3 juta lalu ditambah dengan debitnya sebesar 19.900.000 lalu dikurangi dengan kredit sebesar 0, maka hasilnya adalah 22.900.000. Dan di sini juga terdapat catatan pemeriksaan, yaitu pada saat kas count kecil itu ditemukan selisih kas kekurangan sebesar 200.000, sehingga jurnalnya adalah piutang lain-lain pada kas kecil yaitu 200.000. Kemudian yang kedua ada pengeluaran kas kecil yang belum direimburse sebesar 270.000. Itu jurnalnya adalah beban lain-lain pada kas kecil sebesar 270.000. Kemudian yang ketiga ada setoran clearing yang belum dicatat perusahaan namun sudah dicatat oleh bank
CAB sebesar 10.600.000. Di sini jurnalnya adalah Bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600.000. Kemudian yang keempat ini ada perusahaan ini belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sehingga jurnalnya adalah Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar 156.500. Kemudian yang kelima di sini ada perusahaan melakukan pencatatan atas pembayaran administrasi sebesar 25.000. Di sini jurnalnya adalah biaya administrasi pada Bank CAB sebesar 25.000. Kemudian perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing. Di sini kode transaksinya itu 1526751 sebesar 2.200.000 dan jurnalnya adalah piutang usaha pada Bank CAB. Kemudian terdapat kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran sebesar 990.000. Di sini untuk debitnya itu utang usaha, kreditnya Bank CAB sebesar 990.000. Kemudian yang ke-8 di sini ada setoran clearing dengan kode transaksi 136990. Di sini belum dicatat perusahaan, namun sudah dicatat Bank Lopo sebesar 3.750.000 sehingga jurnalnya adalah debit Bank Lopo, kredit piutang usaha sebesar 3.750.000. Kemudian perusahaan di sini belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar 75.226 rupiah. Di sini debitnya Bank Lopo, kreditnya pendapatan bunga sebesar 75.226 rupiah. Kemudian yang ke-10 itu ada perusahaan ini belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya atau cek administrasi Bank Lopo. Sehingga jurnalnya adalah biaya administrasi debit Bank Lopo kredit sebesar Rp23.000. Yang ke-11 ada perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong. Kode transaksinya itu ada 134 sebesar Rp3.350.000. Nah, debitnya itu piutang usaha, kreditnya Bank Lopo sebesar Rp3.350.000. Kemudian selanjutnya di sini ada konfirmasi tentang Bank CAB. Selanjutnya di sini juga terdapat surat konfirmasi terhadap Bank Lopo. Selanjutnya di sini ada deposit berjangka per kliennya itu sebesar Rp1.450.000. Ini didapat pada, di sini ada catatan pemeriksaan. Ini didapat pada halaman 125. Di sini dijelaskan bahwa deposit dalam rupiah itu sebesar 1 miliar. Lalu deposit dalam USD itu sebesar 30.000 dan kurs pada saat itu sebesar 15.000, jadi 30.000 US dollar dikali dengan 15.000 rupiah sehingga hasilnya menjadi 450 juta rupiah. Lalu ditambahkan dengan deposit dalam rupiah sehingga hasilnya menjadi 1.450.000 rupiah. Kemudian untuk investasi pada saham, ini didapat pada buku halaman 123. Kemudian di sini untuk pare debitnya sendiri itu didapat dari, di sini terdapat catatan pemeriksaan, yaitu saham PT Garam itu sebesar 10.000 lembar dengan nominal 10.200 sehingga hasilnya menjadi 102 juta. Kemudian untuk saham PT Garam, kemudian saham untuk PT Gudang. PT Gudang itu sebesar Rp20.000, lalu dikali dengan 803
8.375 8.375.000 rupiah, sehingga hasilnya 167.500.000 rupiah. Lalu kita tambahkan saham PT Garin dengan saham PT Gudang, sehingga hasilnya menjadi 269.500. Maka di sini terdapat kesalahan pencatatan sebesar 4.500.000 pada debit. Lalu untuk jurnal koreksinya sendiri itu investasi pada saham sebesar 4.500.000, laba investasi saham di kredit sebesar 4.500.000. Setelah itu didapat untuk per auditnya itu hasilnya 1.719.500.000. Selanjutnya di sini ada Selanjutnya di sini ada TOC2. Di sini untuk TOC2 terdapat pada halaman 68. Di sini pada halaman 68 itu terdapat bukti bank masuk. Tanggalnya itu yang pertama sebagai contoh adalah tanggal 5 bulan 12 bulan Desember 2018 dengan nomor bukti 01/12. Keterangannya itu adalah PT Karakatau. Lalu untuk jumlahnya itu sebesar 2.200.000, dan di sini kelengkapan dokumen pendukungnya itu ada, yaitu pada halaman 68, kemudian kebenaran perhitungan matematisnya juga di sini sudah benar perhitungannya. Setelah itu untuk otorisasinya juga di sini sudah ditandatangani oleh Saudari Sabrina dan Saudari Patricia. Kemudian untuk kebenaran nomor akun di sini tidak terdapat nomor akun. Lalu untuk kebenaran posting di sini sudah diposting. Begitupun dengan transaksi-transaksi selanjutnya. Kemudian ada TOC4. Di sini TOC4 itu ada pada halaman 104. Di sini terdapat bukti pengeluaran bank, yaitu tanggalnya itu di sini 5 Desember 2018. Untuk nomor buktinya itu 0112, keterangannya juga tentang pembayaran utang dengan transfer PT Andalas. Kemudian untuk jumlahnya sebesar 30 juta. Dan kelengkapan dokumen pendukungnya juga sudah ada pada halaman 104. Kebenaran perhitungan matematisnya juga di sini sudah benar perhitungannya. Untuk otorisasi juga di sini sudah ditandatangani oleh Sabrina dan Patricia. Kebenaran akunnya di sini untuk nomor akunnya salah ya. Di sini tertulisnya 20200, padahal bukan itu nomor akunnya. Setelah itu di sini ada kebenaran posting, ya sudah benar diposting. Setelah itu di sini kita ada kertas kerja, dan di sini terjadi perubahan yaitu pada kas dan setara kas. Nah, di sini untuk kas dan setara kas itu terdapat penambahan di bagian debit sebesar 34.481.726 rupiah. Ini didapat dari Ini didapat dari indeks C, yaitu jumlah pare debit.
yaitu ini. Kemudian untuk kreditnya juga sama, itu terdapat pada indeks C, yaitu pada pare kredit. Kemudian setelah itu ada perubahan juga pada investasi jangka pendek, itu menambah sebesar 4.500.000, itu didapat dari indeks D, yaitu ini. Kemudian setelah itu, kalau untuk piutang usaha itu didapat dari jurnal koreksi, bagian piutang usaha, semuanya yang ada di debit kita tambah. Kemudian untuk bagian kreditnya juga sama, bagian piutang usaha yang ada di jurnal koreksi, semuanya yang ada di bagian kredit kita tambah. Kemudian untuk piutang lain-lain juga ada di jurnal koreksi. Piutang lain-lain ada di jurnal koreksi ke-15, dan persediaan itu untuk debitnya itu sebesar 8 juta ada pada jurnal koreksi juga. Untuk kreditnya juga sebesar 60.080.000. Itu juga terdapat pada jurnal koreksi. Kemudian di sini juga terdapat 990.000 rupiah, ini didapat dari M1 atau modul 3. Indeks M1. Kemudian di sini juga 10.800.000 juga didapat pada M1, sehingga di sini hasilnya untuk per audit adalah sebesar 22.947.390.964 rupiah. Sekian dari saya, Ayu Afni. Kurang lebihnya mohon maaf, atau penjelasannya kurang bisa dimengerti, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.